Nah, ini dia part 2 dari edukasi mengenai komplikasi operasi wasir, apa saja yang bisa terjadi. Nah, yang kedua biasanya itu adalah pendarahan ya. Berdarahnya banyak atau sedikit itu sangat tergantung dari metode operasinya. Ada yang memang digunting pakai gunting aja, ada yang pakai kauter, ada yang pakai laser, ada yang pakai stapler, ada yang pakai harmonik, ada yang pakai radiofrekuensi dan lain sebagainya. Banyak sekali metode wasir ya. Sehingga pendarahan yang dihasilkan pun berbeda-beda ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, apakah pendarahan itu wajar? Itu masih wajar ya. Saya selalu usahakan jangan sampai terjadi pendarahan. Namun apabila ada pasien-pasien yang habis operasi terjadi pendarahan, selama itu tidak terlalu banyak dan perlahan menghilang, itu masih dalam golongan wajar. Ya. Komplikasi berikutnya yang bisa terjadi, ini adalah komplikasi yang saya sebagai dokter bedah paling tidak inginkan. Ya, yaitu adalah infeksi. Ya, operasi wasir sampai mengakibatkan infeksi, bisa terjadi abses, bisa terjadi fistula. Ya, itu tentu saja tidak kita inginkan ya. Komplikasi itu bisa terjadi, bisa banget ya, karena itu kan di daerah kotor. Dan apabila terjadi komplikasi seperti itu harus segera disampaikan ke dokternya supaya bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut ya. Lalu ada juga komplikasi ringan seperti terjadi skin tag ya, terjadi kulit berlebih dan lain sebagai penyembuhan dari operasi wasir. Nah, komplikasi berikutnya yang lumayan ditakuti oleh orang-orang itu adalah stenosis ani atau penyempitan lubang anus ya. Itu bisa terjadi apabila operasinya itu mengambil jaringan terlalu banyak. Sehingga penyembuhan dia akan menyempit ya, kira-kira seperti itu. Kasihan, karena saya dapat beberapa kasusnya, pasien berobat ke saya, itu habis operasi, lubang anusnya sudah menyempit sekali, sehingga BAB-nya keras, sakit, dan akhirnya keluar seperti mie, ya seperti spaghetti ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, pemilihan teknik operasi dan dokternya itu sangat penting ya. Jangan cari asal murah, jangan cari asal operasi aja ya. Sebaiknya diskusikan baik-baik dengan dokternya, ngobrol dari hati ke hati. Dok, aku takut banget operasi ini, aku takut banget sama operasi wasir. Aman gak sih dok? Kira-kira saya harus bagaimana? Kalau Bapak Ibu sekalian sudah diskusi sama dokternya dan sudah yakin, sudah percaya, lakukan ya. Jangan nanti amit-amit, wah terjadi operasi hasilnya tidak bagus, lalu ngomong sana kemari. Wah, operasi wasir sakit banget. Nah, gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Mayoritas operasi wasir sama dengan mayoritas operasi lain-lainnya itu memiliki resiko yang relatif kecil ya. Jadi relatif aman untuk dilakukan. Makanya guideline-nya dari seluruh dunia juga sama. Kalau udah stadium 3, udah stadium 4 ya dioperasi ya. Nggak mungkin di guideline seluruh dunia operasi stadium 3, stadium 4 operasi meskipun sakit banget dan banyak komplikasi. Kan nggak mungkin ya. Jadi kalau dilakukan secara baik dan benar tentu saja komplikasinya sangat minimal banget. Namun namanya dokter, semakin tinggi jam terbangnya, semakin banyak kasusnya, semakin complicated kasus-kasusnya, tentu saja tidak mungkin tidak tanpa komplikasi. Itu mustahil ya. Kalau ada dokter yang belum pernah terjadi komplikasi berarti dia kurang main jauhnya ya. Jadi pasti ada komplikasi. Itu yang membuat seorang dokter bedah itu menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih berkembang lagi. Oke? Dengan saya Dr. David, spesialis bedah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.